Tahun 2023 merupakan tahun yang diprediksi oleh banyak kalangan sebagai tahun yang cukup sulit. Pada tahun 2023, diprediksi pertumbuhan ekonomi global pada kisaran 4,4% pada bulan Januari, 3,2% pada bulan April, dan menjadi 2,7% pada bulan Oktober. Hal ini tentu saja merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Proklamator Bung Karno meyakini bahwa tantangan tersebut dapat dijawab melalui literasi sebagai penggerak roda ekonomi bangsa. Transformasi ini menjadikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat informasi membaca buku, namun literasi diarahkan kepada sebuah kemampuan membuat produk, barang, atau jasa yang berkualitas tinggi untuk dapat dimanfaatkan atau dijual pada pasar global, sehingga menjadi sebuah solusi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta resesi ekonomi global. Atas dasar tersebut, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menggelorakan nilai tersebut dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui literasi hasta karya. Pada hari ini, tanggal 14 Februari 2023, kita mengadakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, literasi hasta karya. Adapun tujuan dari literasi hasta karya ini adalah untuk mendukung dan ikut berpartisipasi terhadap program pemerintah Kota Blitar, yaitu pembuatan udeng. Dan harapannya nanti setelah kegiatan ini selesai, bahwa nantinya bahwa peserta ini ikut bisa ikut melestarikan dan bisa membuat program Kota Blitar ini. Kegiatan literasi hasta karya merupakan pendekatan pelayanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Pendaftaran kegiatan ini dibuka untuk umum. Dari pendaftar yang daftar melalui online maupun offline, dipilih dan diseleksi panitia sebanyak 100 orang. Literasi hasta karya dilaksanakan selama 3 hari. Dari tanggal 14 sampai 16 Februari 2023 bertempat di Amfiteater UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Eka Sulistiana, founder Kampung Cyber Kota Blitar, dan Sekar Ayuning Tias, cerita rezin Yogyakarta. Hari pertama, pelaksanaan literasi hasta karya bertempat di Auditorium Soekarno. Peserta diajak Eka Sulistiana dan Klik untuk membuat udeng, blangkon, dengkon Jokopangon menggunakan kain motif batik Puspo Dahono. Dibuatnya dengkon adalah sebagai wujud partisipasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno mendukung dengkon sebagai ikon baru Kota Blitar. Menurut Eka Sulistiana, motif batik Puspo Dahono mengandung banyak makna dan filosofi yang tertuang dalam sketsa batik tersebut, antara lain Agni, Lungpatra, Suluran, Damar Kambang, Ombak Banyu, Tanah, Woswuta, dan simbol raga. Di sesi selanjutnya, Klik memperagakan cara pembuatan dengkon Jokopangon. Masing-masing 2 peserta mendapatkan 1 batik Puspo Dahono dan mempraktekkan bersama-sama sesuai arahan dari Klik. Klik mengajarkan dari melipat sampai menjahit di titik yang akan dibentuk menjadi udeng blangkon tersebut. Terima kasih, saya Eka Sulistiana
dari Kampung Cyber Kota Blitar. Acara pada siang hari ini yang dilaksanakan oleh Perpusnas Bung Karno sangat memberikan ruang bagi masyarakat Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar atau Blitar Raya dalam aktivitas literasi kepada masyarakat. Harapannya bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat di Blitar Raya maupun sekitarnya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang manfaat dari literasi. Harapan ke depan aktivitas seperti ini tetap bisa dilakukan oleh Perpusnas Bung Karno sehingga bisa memberikan warga masyarakat Kota Blitar maupun sekitarnya ruang-ruang untuk bisa meningkatkan aktivitasnya, meningkatkan pemahamannya, dan juga syukur-syukur itu bisa ada keberlanjutan berupa pemberdayaan dari sisi ekonomi. Di akhir sesi, peserta maju satu persatu sambil mengenakan dengkon yang telah dibuat bersama kelompoknya. Kesan saya mengikuti kegiatan ini yaitu kegiatan ini dapat menambah wawasan saya tentang hasta karya, karena ternyata dengan hasta karya itu bisa membuat kita tahu akan karya seni. Jadinya harapan saya ke depannya bahwa kegiatan seperti ini dapat dilakukan serutin mungkin agar nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Di hari kedua, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 masuk di sesi pertama di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan kelompok kedua masuk di sesi kedua di jam 1 siang sampai jam 3 sore. Pada hari kedua, peserta membuat kerajinan resin. Sekar Ayuning Tias beserta tim dari Cerita Resin menjelaskan terlebih dahulu tentang resin kepada peserta. Kemudian peserta dibagikan materi untuk pembuatan jam dinding dari resin. Setelah mendapatkan materi resin, Sekar memperagakan cara pembuatan jam dinding dari resin dan mempraktekkan bersama-sama peserta sesuai arahan dari tim Cerita Resin. Pesan dan kesan saya mengikuti literasi hasta karya di Perpus Bung Karno ini sangat menyenangkan, juga banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, khususnya dalam bidang kerajinan. Saya sendiri mempunyai usaha di bidang kerajinan, yaitu usaha kerajinan flanel dan juga buket snack, buket bunga, dan segala macamnya. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini tentunya saya mendapatkan ilmu yang baru, khususnya di kerajinan bidang yang lain. Sekar kembali menjelaskan kepada kelompok 2 tentang pembuatan kerajinan resin. Kemudian dibagikan materi untuk pembuatan jam dinding dan mempraktekkan bersama dengan tim Cerita Resin. Mengikuti acara literasi ini ingin menambah wawasan saya, pengalaman saya di bidang seni. Hari ini cukup membuat saya menambah ilmu karena untuk tema hari ini itu belum
untuk saya sendiri belum mengetahui sedalam mungkin. Harapannya untuk ke depan semoga semua teman-teman yang mengikuti pelatihan di sini nantinya akan mempunyai bakat dan menambah perekonomian di lingkungan masyarakat. Tadi saya menjadi pembawa acara, menjadi pengisi dalam workshop literasi hastakarya untuk pembuatan jam resin. Tadi itu pesertanya sangat responsif dan juga banyak diskusi, jadi tadi sangat menyenangkan. Walaupun banyak teman-teman yang belum pernah bermain dengan resin, tapi tadi teman-teman antusiasnya sangat luar biasa. Kemudian untuk harapannya untuk literasi di Perpustakaan Bung Karno ke depannya, semoga dengan adanya acara seperti sekarang ini, semoga Perpustakaan Bung Karno semakin ramai, semakin banyak pengunjung, dan semakin bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, terutama untuk warga di Blitar maupun untuk teman-teman yang ada di luar Blitar juga bisa berkunjung ke Perpustakaan Bung Karno. Hari ketiga, peserta menyelesaikan pembuatan jam dinding dari resin. Salah satu yang belum terselesaikan yaitu pemasangan penunjuk waktu dan jarum jam. Peserta mengikuti arahan dari Sekar Ayuning Tias dan dipraktekkan bersama hingga semua jam dinding terselesaikan. Pesan saya, alhamdulillah saya mendapatkan pelatihan keterampilan dari cerita resin. Terima kasih sekali kepada Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang telah mengadakan literasi hastakarya pada 3 hari ini. Dan alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari udeng kemarin sampai sekarang cerita resin. Inilah hasil dari saya, jam dinding dari resin. Benar-benar terima kasih karena benar-benar menambah ilmu saya, dan kedepannya akan saya berikan ilmu saya kepada para kader-kader di desa ataupun di kecamatan kami. Para kader, teman atau saudara yang sudah bisa usaha untuk meneruskan ilmu ini kedepannya dan bisa menambahkan pendapatan para ibu-ibu rumah tangga ataupun para generasi muda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Bung Karno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, untuk upgrade ilmu pada acara literasi hastakarya bulan Februari ini. Pada kesempatan kali ini selama 3 hari saya belajar tentang bagaimana melipat bangklon udeng yang ada, udeng khas Kota Blitar, dan juga untuk hari kedua dan ketiga saya belajar untuk membuat jam dinding menggunakan resin dari cerita resin. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini, maka dari itu saya benar-benar berterima kasih sekali kepada Perpustakaan Nasional Bung Karno. Semoga program-program
seperti ini ke depannya terus berkembang dan terus dapat menggait para teman-teman UMKM yang ada di Blitar. Sebelum penutupan, narasumber menyampaikan kesan-kesan tentang acara literasi hastakarya di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Kemudian di puncak kegiatan literasi hastakarya, acara ditutup oleh Nurnisya Esos, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Literasi hastakarya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM khususnya di bidang kreasi kerajinan tangan dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada literasi hastakarya yang nantinya dapat memberikan efek langsung terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.